Kembali di News Sore, pemirsa, praktek dokter gadungan di klinik PT Pertamina Cepu, Jawa Tengah terbongkar saat perpanjangan kontrak kerja. Terbongkar bahwa dokter gadungan berinisial S ternyata seorang residivis. Manajemen PT Pelindo Husada Citra, PT PHC Jalan Prapat Kurung Tanjung Perak, Surabaya, mendalami temuan dokter gadungan berinisial S yang hanya tamatan SMA dan bertugas di Cepu, Jawa Tengah. Terbongkarnya praktek dokter gadungan tersebut saat pelaku melakukan verifikasi dokumen perpanjangan kontrak kerja sebagai dokter umum. Lantas bagaimana dokter gadungan bisa lolos bekerja di rumah sakit? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Utama PT Pelindo Husada Citra, Dr. Sunarjo. Selamat sore, Dr. Sunarjo. Selamat sore, salam sehat Mas Davi. Salam sehat, dokter. Dokter, jadi bisa dijelaskan, Dok, selama 2 tahun ini apa saja yang dilakukan oleh dokter gadungan tersebut? Apakah termasuk memberikan resep, kemudian merawat pasien, seperti apa, Dok? Jadi perlu saya sampaikan bahwa terdakwa S ini ditempatkan di sebuah klinik K3 perusahaan yang ada di daerah Cepu, dan yang bersangkutan ini tidak pernah sekalipun melayani pasien di Rumah Sakit PHC Surabaya. Jadi sehari-hari memang tugas dari YPS ini melakukan atau memastikan pemeriksaan kesehatan pekerja yang mau bekerja. Jadi melakukan pemeriksaan tensi, kemudian nadi, suhu, sehingga pada saat nanti bekerja itu dipastikan pekerjanya dalam keadaan sehat atau fit ya. Jadi dalam melaksanakan kegiatannya, beliau juga yang bersangkutan kan juga didampingi oleh perawat ya dalam hal ini. Baik, dokter, ditahan sebentar, nanti kita ngobrol lagi, dokter. Namun sebelumnya ada informasi langsung dari Bareskrim Mabes Polri, kita lihat berikut ini. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan artis Wulan Guritno keluar dari gedung Bareskrim Mabes Polri terkait klarifikasinya atas keterlibatannya dalam promosi situs judi online. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Dr. Sunarjo. Dokter, jadi selama 2 tahun ini tadi Anda katakan yang bersangkutan ini bertanggung jawab memeriksa kesehatan dari karyawan yang ingin memeriksakannya. Artinya sebenarnya latar belakang yang bersangkutan selama ini diketahui sebagai dokter atau seperti apa? Ya, pada saat penerimaan memang beliau kan menggunakan data-data seorang dokter yang memang datanya itu betul ya, yang dimiliki oleh seorang dokter yang ada di Jawa Barat. Dan kami melakukan proses checking itu memang betul, dan yang bersangkutan kan menggunakan nama sesuai dengan yang ada di dokumen dokter yang dipakainya itu. Jadi selama ini memang kami sudah melakukan proses checking, juga memang dokumennya ada dan valid. Itu yang barangkali menyebabkan kami mengetahui bahwa yang bersangkutan memang dokter ya. Oke, kalau dari informasi karyawan yang sudah diperiksa oleh yang bersangkutan selama ini, Pak, apakah pernah ada informasi kejanggalan selama diperiksa oleh yang bersangkutan? Baik, selama 2 tahun ini memang kami kan selalu berhubungan dengan pihak perusahaan, tidak ada
komplain ataupun melaporkan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ya. Selama 2 tahun ini tidak ada komplain atau laporan dari perusahaan yang menggunakan jasa yang bersangkutan. Oke, yang jadi pertanyaan kemudian sebenarnya tanggung jawab pekerjaan yang bersangkutan sehari-hari ini lingkupnya apa saja Pak, selain memeriksa karyawan yang memang ada keluhan, apalagi Pak? Jadi lebih ke arah promotif preventif ya, lebih ke arah K3, kesehatan kerja. Jadi memastikan pada saat pagi hari pekerja-pekerja yang mau bekerja itu harus dilakukan tensi, kemudian diukur nadinya, kemudian suhunya, pernapasannya, memastikan bahwa semuanya bisa bekerja. Kemudian dia juga harus memeriksa lingkungan sekitar proyek-proyek yang ada di perusahaan tersebut. Dalam hal ini adalah kondisi kesehatan lingkungannya. Dalam pekerjaannya apakah yang bersangkutan sendirian atau ada asisten yang membantu Pak? Dalam kegiatan sehari-harinya yang bersangkutan ini dibantu oleh perawat dengan kualifikasi hiperkes dan memang ada disupervisi juga oleh dokter perusahaan. Tidak pernah ada informasi atau kecurigaan yang diceritakan oleh perawatnya Pak? Ya, selama 2 tahun itu tidak ada kecurigaan maupun hal-hal yang aneh ya, karena memang dalam hal kegiatan sehari-hari lebih banyak ke arah preventif promotif sih, tidak melayani seperti pasien-pasien di rumah sakit, memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium lengkap ataupun pemberian resep obat-obat yang cukup kompleks itu ya, enggak seperti itu. Oke, baik. Terakhir, dokter, untuk mengantisipasi hal serupa ini terjadi lagi, Pak, khususnya untuk rekrutmen dokter di Pelindo Husada Citra, seperti apa, Pak, ke depannya akan dilakukan upaya? Ya, tentunya kami harus banyak melakukan perubahan ya, terutama dalam hal verifikasi. Verifikasi memang harus betul-betul dilaksanakan secara ketat. Apapun alasannya itu harus dilakukan secara ketat dan offline. Karena kasus kejadian kemarin kan kami melakukan verifikasi secara online sehingga tidak memudahkan kami dalam memvalidasi baik itu dokumen maupun yang bersangkutan. Jadi itu yang coba nanti kami terapkan ke depan dan tentunya kami juga akan senantiasa melakukan rekredensialing secara teratur ya, begitu STR habis, SIP habis, itu kami akan melakukan rekredensialing secara ketat. Baik. Terima kasih Dr. Sunarjo. Kita harapkan hal serupa juga tidak terulang. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Dokter, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, salam sehat Mas Hafiz. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan program berobat menggunakan KTP. Program itu guna menyamaratakan semua layanan kesehatan dengan tidak membedakan jarak tempuh dan status sosial masyarakat. Mewujudkan target perlindungan jaminan kesehatan nasional minimal 98% pada tahun 2024, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaunching Universal Health Coverage atau UHC dengan program Sumsel Berkat berobat pakai KTP. Program Sumsel Berkat merupakan langkah untuk menyamaratakan semua layanan kesehatan, tidak membedakan jarak tempuh dan ranking sosial masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan dari 17 kabupaten dan kota di wilayahnya, 11 kabupaten dan kota sudah mencapai UHC. Sementara dana talangan untuk pelayanan masyarakat yang harus dibuatkan BPJS melalui KTP dan ketika yang bersangkutan sakit maka menjadi tanggung jawab Pemprov Sumsel. Dengan KTP dan kita berharap pelayanannya menjadi mudah, cepat dan setara, artinya non-diskriminasi. Itu yang kita inginkan dan BPJS menyampaikan apresiasi pada beberapa gubernur dan juga seluruh pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Katakan bahwa Sumsel ini sudah UHC karena kita sudah menyiapkan dana talangan untuk lebih kurang tersisa 305.000 tadi. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada lagi politisasi layanan kesehatan.
bahwa ini hak masyarakat yang kita berikan melalui juga dari uang negara untuk memberikan layanan. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan pernyataan peran serta bupati dan wali kota dari 11 kabupaten. Diharapkan program Sumsel Berkat dapat menjadi contoh pemerintah daerah yang memiliki komitmen hak dasar masyarakat dapat dipenuhi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, News Sore masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.